Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang akan mempresentasikan komunikasi bisnis pada bab 8, yakni korespondensi bisnis. Adapun kami berjumlah sekitar 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, yakni Ahmad Muhsin Nabi Saputra. Yang kedua Ade Putri, dan yang ketiga Binarika, dan yang terakhir adalah Wahyu Setiawaji. Adapun dalam kelompok kami terbagi menjadi dua tugas, menjadi beberapa tugas. Dua di antara kami bertugas untuk mempresentasikan komunikasi bisnis pada bab 8, dan dua di antara kami bertugas sebagai pembuat PowerPoint. Jadi yang hanya presentasi cuma 2 orang, dan yang sisanya ialah bertugas membuat presentasi, dan kebetulan saya dengan Wahyu Setiawaji bertugas membuat presentasi pada bab 8, yakni korespondensi bisnis. Baik, sebelum kita masuk ke korespondensi, kita akan belajar mengenai korespondensi. Korespondensi adalah istilah lain dari surat menyurat atau surat yang diartikan sebagai salah satu alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain. Baik, pihak lain di sini dapat diartikan sebagai individu ataupun organisasi. Artinya korespondensi ini merupakan suatu surat menyurat atau komunikasi tertulis, atau sering kita artikan sebagai surat menyurat, dan digunakan untuk baik secara individual maupun organisasi. Yang kedua, dalam organisasi bisnis, korespondensi dibagi menjadi 2 hal atau 2 golongan, yakni yang pertama korespondensi ekstern, dan yang kedua ialah korespondensi intern. Artinya korespondensi ini menjadi 2 bagian, yakni yang pertama ekstern ialah korespondensi yang ditujukan kepada organisasi di luar organisasi bisnis ini sendiri. Artinya korespondensi ekstern ini biasanya melibatkan organisasi lain atau melibatkan suatu kelompok lain kecuali kelompok itu sendiri, tapi dalam masih ruang lingkup suatu bisnis atau suatu organisasi. Yang kedua ialah korespondensi intern, artinya korespondensi yang digunakan antar unit dalam suatu organisasi bisnis. Ini bisa diartikan sebagai korespondensi atau surat menyurat yang biasanya ditujukan kepada suatu organisasi dari satu unit ke organisasi, cuman masih dalam ruang lingkup satu organisasi. Kemudian bahasa korespondensi bisnis, artinya ada beberapa aturan-aturan bahasa atau tata cara kita menulis dalam suatu korespondensi. Yang pertama ialah jelas, artinya bahasa yang digunakan harus mempunyai makna yang jelas. Dan kemudian lugas, artinya tidak mengandung 2 kalimat yang berbeda atau 2 makna yang berbeda. Dan yang ketiga ialah menarik, artinya dari si pembaca mempunyai ketertarikan atau mempunyai suatu daya ingin bekerja sama kepada organisasi lain, atau mempunyai ketertarikan membaca apa isi dari korespondensi tersebut, baik urusan bisnis atau secara urusan individual. Dan yang ketiga menarik dan santun. Selain menarik, bahasa korespondensi harus dengan tutur kata yang santun atau dengan tutur kata yang tidak menyinggung antara si penulis dengan objek yang akan dituju. Dan yang kemudian adapun komponen surat bisnis, artinya bagian-bagian dari surat bisnis mencakup beberapa hal. Yang pertama, kepala atau kop surat biasanya terletak pada di depan kalau salah, di depan. Dan yang kedua, tanggal surat. Tanggal surat ini ditujukan
pembuatan atau tanggal di mana korespondensi atau surat menyurat dibuat, dan yang ketiga nomor lampiran dan perihal atau halaman. Biasanya kalau menggunakan nomor ini ketika kita ingin bekerja sama kepada perusahaan-perusahaan, biasanya di situ tertera ada nomor surat. Nah, yang berikutnya alamat dan tujuan, artinya surat ini ditujukan kepada siapa atau kepada organisasi apa. Kemudian salam pembuka, baik menggunakan kata assalamualaikum atau selamat siang atau selamat malam. Kemudian sehabis kata pembuka ada isi surat. Isi surat ini mencakup tujuan atau maksud si penulis membuat korespondensi atau membuat surat. Yang berikutnya ialah salam penutup, kemudian nama perusahaan, nama orang, nama jabatan, kemudian tembusan dan inisial. Nah, komponen-komponen surat bisnis ini bisa kita lihat pada tabel atau pada layar. Pertama, kepala surat atau kop surat merupakan ciri khas atau identitas suatu organisasi, termasuk organisasi bisnis. Pada kop surat dicetak hal-hal yang menjadi identitas organisasi yang bersangkutan, antara lain nama organisasi, biasanya menggunakan PT atau lain sebagainya. Kemudian alamat organisasi, baik kantor maupun situs dan email di internet. Kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi atau fax, email, logo atau lambang atau organisasi bisnis tersebut. Nah, kemudian tanggal surat, kita bisa lihat contoh tanggal surat pada tampilan layar. Biasanya tertera pada sebelah kanan atas atau masing-masing dari si pembuat. Nah, ini yang kedua, tampilan nomor 2 adalah contoh penulisan tanggal surat bisnis, tergantung kapan dan waktu dan di mana surat itu dibentuk. Oke, sekian dari saya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh saudara Wahyu Setio Aji, karena tugas saya pribadi dan Wahyu Setio Aji ialah mempresentasikan PowerPoint yang dibuat oleh saudari Binarika dan adik Putri. Sekarang tinggal nanti selanjutnya slide dari mulai slide 8 sampai dengan slide 17 mungkin akan dilanjutkan oleh saudara Wahyu Setio Aji. Sekian dari saya atau sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya pun masih dalam tahap belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.